Selamat malam, selamat datang di Oase episode ke-201 malam ini. Bapak Ibu, di dalam relasi kita dengan orang lain, sudah pasti kita akan berhadapan dengan kemungkinan untuk dikecewakan. Kecewa sama teman, kadang kita bilang ganti saja temannya. Kecewa sama gereja, ganti saja gerejanya. Kecewa sama keluarga, nggak bisa diganti. Biasanya ditinggal atau dicuekin. Kecewa sama Tuhan, jelas kita lebih banyak mendiamkan Tuhan, cuekin Tuhan, marah sama Tuhan. Yang ekstrim, ya kita ganti Tuhannya. Ketika kecewa, kita merasa berhak marah, berhak komplain. Mari kita balik situasinya, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita yang mengecewakan Tuhan? Pasti dong kita langsung mau diampunin. Pasti dong kita mau langsung diberi kesempatan kedua. Jangan lama-lama dong marahnya. Bapak Ibu, sadar nggak sih betapa egoisnya kita di dalam berelasi. Karena semuanya adalah tentang saya, bukan tentang orang lain, apalagi tentang Tuhan. Tapi hidup ini adalah tentang saya. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami rindu melihat kepada Tuhan. Kami rindu menomorduakan diri kami sendiri dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Ajar kami untuk mencintai Tuhan semata-mata karena Tuhan, bukan karena yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Senang bisa menyapa Bapak Ibu melalui program Oase. Malam hari ini kita akan belajar dari Mazmur 89 ayatnya yang kedua sampai 52. Namun karena Mazmur ini adalah salah satu Mazmur yang panjang,
Maka saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, yakni ayat 2-5, kemudian ayat 39-52. Mazmur 89 ayat 2-5 versi TB2. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sesungguhnya aku berkata, kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan keturunanmu dan mengukuhkan tahtamu turun-temurun. Ayat 39-52. Tetapi engkau sendiri telah menolak dan membuang, menjadi geram terhadap orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya dalam debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah membuat tangan kanan para lawannya berjaya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedang kepadanya, dan tidak kau topang dia dalam peperangan. Engkau mengakhiri kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah seperti apa umur hidupku ini, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah yang dapat tetap hidup dan tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah ya Tuhan akan celah terhadap para hamba-Mu yang kutanggung dalam dadaku dari segala bangsa. Musuh-musuhmu mencela ya Tuhan, mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Charles Templeton adalah seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bersama dengan Billy Graham, ia berkeliling dunia menjadi penginjil dalam gerakan Youth for Christ di sekitar tahun 1940-an, 50-an. Dimanapun mereka berkhotbah, baik di auditorium, aula, bahkan stadion sepak bola, selalu dipenuhi ribuan anak muda. Nah, banyak orang mengira bahwa Charles Templeton dan bukannya Billy Graham akan menjadi pengkhotbah yang akan membalikkan dunia dengan berita Injil. Namun ternyata apa yang terjadi setelahnya adalah sebaliknya. Charles Templeton kecewa terhadap Tuhan setelah melihat sebuah foto yang menggambarkan penderitaan yang dialami oleh seorang anak. Templeton tidak bisa menerima bahwa Tuhan yang penuh kasih itu membiarkan penderitaan seperti demikian terjadi. Ia mulai meragukan Tuhan, dan pada akhirnya ia meninggalkan Tuhan. Ada juga Ian Harber. Ia berasal dari sebuah keluarga Kristen, rajin ke gereja, tapi kemudian kecewa dan meninggalkan gereja karena gereja tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang dia miliki. Charles Templeton dan Ian Harber adalah contoh dari orang-orang yang mengalami kekecewaan terhadap Tuhan, yang meragukan Tuhan, dan kemudian dalam pergumulannya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin mengenal beberapa orang yang seperti demikian. Orang-orang yang sedang meragukan Tuhan, yang sedang kecewa terhadap Tuhan, yang sedang bergumul dalam imannya. Mungkin itu adalah sahabat kita. Mungkin itu adalah rekan sekerja kita. Mungkin itu adalah anak-anak kita. Atau mungkin juga itu adalah diri kita sendiri. Harus kita akui, ada hari-hari di mana kita menghadapi konflik iman sebagai seorang Kristen.
Hari-hari di mana kita melihat Tuhan seolah-olah bertindak berlawanan dengan karakternya, dan kita kecewa. Hari-hari di mana kita melihat Tuhan seakan-akan diam dan tidak melakukan apa-apa, tidak menolong kita, tidak menjawab doa kita, dan kita kecewa. Kita meragukan Tuhan. Nah, menghadapi hari-hari seperti demikian, apa yang seharusnya kita lakukan? Mari malam ini kita menyisihkan waktu untuk belajar bersama dari Mazmur 89 yang beberapa ayatnya sudah kita baca tadi. Bapak Ibu, Mazmur 89 ini ditulis oleh Etan, orang Esrahi. Tidak jelas Etan yang mana karena ada 2 Etan yang dimaksud. Nah, dalam Mazmur ini terlihat Etan merasa kecewa karena sepertinya Tuhan telah melupakan perjanjiannya dengan Daud. Namun dari Mazmur ini pun kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi rasa kecewa terhadap Tuhan, ketika kita mulai meragukan Tuhan, ada 2 resep yang diberikan oleh Mazmur ini untuk dapat membantu kita menghadapi perasaan ragu ataupun kecewa tersebut. Resep yang pertama adalah bernyanyi atau memuji Tuhan. Ini dapat kita baca di ayatnya yang kedua sampai 19. Nah, Bapak Ibu, dari 150 pasal, kitab Mazmur ini dibagi menjadi 5 buku atau 5 jilid. Dan Mazmur 89 ini adalah penutup buku ketiga atau jilid ketiga. Itulah sebabnya kita tidak membaca ayat 53, karena ayat 53 merupakan doksologi penutup dari kumpulan buku ketiga. Nah, meskipun berakhir dengan ratapan, Mazmur ini dimulai dengan pujian. Ayat 2 dimulai dengan kalimat, "Aku hendak menyanyikan." Kata kerja menyanyikan di ayat 2 ini berbentuk kohortatif yang mengekspresikan sebuah komitmen. Jadi di sini pemazmur berkomitmen untuk bernyanyi atau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nah, ada 2 tema utama dari nyanyian atau pujian Etan di dalam Mazmur ini. Yang pertama adalah tentang kasih setia Tuhan. Kata kasih setia dari bahasa Ibrani hesed ini muncul 7 kali dalam Mazmur 89 ini, yakni di ayat 2, 3, 15, 25, 29, 34, dan 50. Ayat 2 dan 50 berbentuk jamak. Kata hesed ini sendiri seringkali diterjemahkan dengan berbagai variasi. Ada yang menyebutnya sebagai steadfast love. Ada yang menyebutnya committed love, atau loyal love, atau unchanging love, atau loving kindness. Secara sederhananya, hesed ini merujuk kepada kebaikan Tuhan yang dapat diandalkan oleh orang-orang yang bergantung kepadanya. Hesed ini adalah salah satu karakter Allah yang sangat menonjol. Tema yang kedua adalah tentang kesetiaan Tuhan. Kata ini juga muncul 7 kali dalam Mazmur ini, yakni di ayat-ayat 2, 3, 6, 9, 25, 34, dan 50. Faithfulness atau kesetiaan Tuhan ini berbicara tentang Allah yang setia, yang tidak pernah berubah dan yang tidak pernah gagal. Nah, kedua tema ini, kasih setia dan kesetiaan Tuhan, tidak dapat dipisahkan dari perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau dan janji-janji Tuhan di masa yang akan datang. Itulah sebabnya dari ayat 2 sampai 19 kita melihat bagaimana sang pemazmur memuji kebesaran Tuhan, Allah yang tidak ada bandingannya, Allah yang sangat berkuasa baik di surga maupun di bumi. Karakter-karakter Tuhan dan karya-karya Tuhan diuraikan oleh sang pemazmur melalui ayat-ayat tersebut. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia beserta isinya, meneduhkan gelombang laut, meremukkan Rahab,
nama panggilan yang bersifat mengejek untuk Mesir, mencerai-beraikan musuh-musuh Tuhan, dan yang memberkati Israel, bangsa pilihan Tuhan, dengan sorak-sorai, kemegahan, kemuliaan, dan kekuatan. Semua perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan di masa lampau, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi bahan pujian tentang kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Kasih setia dan kesetiaan Tuhan adalah tema-tema yang kuat untuk kita ingat dan kita nyanyikan ketika kita menghadapi hari-hari yang sulit dalam pergumulan iman kita. Bernyanyi atau menyanyikan kasih setia dan kesetiaan Tuhan adalah resep pertama yang diajarkan Mazmur 89 ketika kita menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang meragukan, hari-hari yang mengecewakan dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu, beberapa tahun lalu ketika saya bergumul dengan kesehatan saya di masa pandemi yang sedang berlangsung, sebuah lagu berjudul Goodness of God dari Bethel Music and Jen Johnson telah menjadi salah satu nyanyian yang menguatkan iman saya. Lagu itu mengingatkan saya bahwa dalam sepanjang umur hidup yang saya jalani, Tuhan telah setia. His mercy never fails me. Dan nyanyian itu sungguh membantu saya ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan saya yang sulit dan saya tidak bisa menemukan jawabannya. Saya bernyanyi. Ketika menghadapi rasa kecewa dengan apa yang sedang saya alami, saya menyanyikan lagu itu. Dan nyanyian itu sungguh telah mengingatkan saya bahwa Tuhan itu telah setia dan akan terus setia karena Ia tidak pernah berubah. Bapak Ibu, ketika kita ragu, ketika kita kecewa, ketika pertanyaan-pertanyaan kita yang sulit tidak bisa kita temukan jawabannya, mari kita bernyanyi, menyanyikan kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Ini resep yang pertama. Resep yang kedua yang disediakan Mazmur 89 adalah berdoa. Ini dapat kita baca dari ayatnya yang ke-47 sampai 52. Nah, Bapak Ibu, mulai dari ayat 20 sampai 38, Ethan menguraikan tentang janji Tuhan kepada Daud dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Bahwa Tuhan telah memilih Daud dan akan mengokohkan tahta Daud. Kerajaannya akan berlangsung selama-lamanya. Tapi perhatikan, mulai ayat 39, nada Mazmur ini berubah. Kita melihat ekspresi kekecewaan sang pemazmur di sepanjang ayat 39 sampai 46. Kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel, pembuangan ke Babilonia, deposisi dan penghinaan terhadap rajanya telah membuat sang pemazmur meragukan janji Tuhan kepada Daud. Kerajaan Israel telah berakhir. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan kepada Daud bahwa tahtanya akan berlangsung selama-lamanya? Ini adalah pertanyaan sulit yang tidak dapat ditemukan jawabannya oleh sang pemazmur. Tapi satu hal menarik yang dilakukan oleh sang pemazmur adalah dia datang kepada Tuhan. Bukan berbalik meninggalkan Tuhan, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia membawa kekecewaannya, keraguannya, komplainnya itu kepada Tuhan di dalam doa. Ayat 47 sampai 52 memuat curahan doa sang pemazmur. Dalam doanya ia meratap kepada Tuhan. Ia bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Dan di ayat 50, Ethan menanyakan sebuah pertanyaan yang paling memilukan dalam Mazmur ini. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan? Yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Bapak Ibu,
Di tengah-tengah ratapan, kepedihan, dan kekecewaan yang dialami oleh pemazmur, di tengah-tengah pergumulan iman yang dihadapinya, ia datang kepada Tuhan di dalam doa, meminta Tuhan untuk mengingat hamba-hambanya. 2 kali ia berseru, "Ingatlah Tuhan, ingatlah umur hidup kami yang terbatas, ingatlah celaan-celaan yang kami tanggung." Di tengah-tengah kekecewaan dan keraguannya, pemazmur tetap berharap kepada Tuhan dan menunggu Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu, dosa bangsa Israel memang membawa hukuman, tapi tidak membatalkan janji. Perhatikan ayat 31-34. Manusia dapat melanggar hukum-hukum Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah akan melanggar perjanjiannya. Perhatikan ayat 35. Ketika Tuhan mendisiplin bangsa Israel, bukan berarti bahwa mereka telah kehilangan kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Hanya seringkali kitalah yang salah memahami Tuhan. Kita sering menafsirkan janji-janji Tuhan dengan ekspektasi kita sendiri. Lalu ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita kemudian kecewa dan meragukan Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh sang pemazmur dan bisa dialami oleh setiap kita juga. Ketika Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud akan berlangsung selama-lamanya, pemazmur mengira bahwa kerajaan Daud tidak akan pernah gagal. Demikian pula halnya yang terjadi pada orang banyak yang menyambut Yesus sebagai Mesias. Mereka punya ekspektasinya sendiri. Maka ketika Yesus mati di salib, mereka kecewa karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin Allah yang berjanji akan menyelamatkan, membiarkan tragedi penyaliban itu terjadi. Berarti Allah telah melupakan janjinya. Padahal Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ia selalu menepati janjinya. Hanya saja, terkadang Allah bekerja pada skala yang jauh lebih besar dari yang dapat kita pahami. Bahkan lebih besar dari masa umur hidup kita yang terbatas. Dan seringkali kita tidak dapat melihat apa yang sedang Allah kerjakan. Sama seperti pemazmur yang tidak dapat melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Daud di dalam Yesus Kristus. Ratusan tahun setelah mazmur ini ditulis, Tuhan menggenapkan janjinya kepada Daud. Tahta Daud yang tidak berkesudahan digenapi melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita temukan jawabannya di dalam umur hidup kita yang terbatas. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membuat kita kecewa, bahkan ragu akan Tuhan. Namun ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan berbalik dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita datang kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Ethan. Ekspresikan kekecewaan kita, keraguan kita dengan bernyanyi dan berdoa. Nyanyikan kasih setia dan kesetiaan Tuhan yang sudah terbukti di sepanjang umur hidup kita. Dan doakan kekecewaanmu, keraguanmu, ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan itu setia. Setia dalam kasih-Nya, setia dalam perjanjiannya. Ia tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Kebaikannya selalu dapat diandalkan. Dan jangan lupa, Ia sedang bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang
yang mengasihinya. Bapak Ibu, Charles Templeton meninggalkan Tuhan dan tidak pernah kembali. Namun Ian Harber kembali kepada Tuhan. Ia menjadi seorang penulis Kristen yang aktif dan manajer dari sebuah pelayanan digital. Ia sempat menuliskan buku tentang deconstruction. Dari pengalamannya, Ian Harber mengatakan, keraguan adalah bagian normal dari iman. Anda tidak kehilangan iman Anda hanya karena Anda punya banyak pertanyaan. Faktanya adalah Anda sedang bertumbuh dalam iman. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan kita, kekecewaan dan keraguan kita membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan di dalam nyanyian dan doa kita, sama seperti yang dilakukan Ethan yang sudah kita pelajari dari Mazmur 89. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdiam sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you
the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang sedang kami alami. Engkau tahu keraguan kami. Engkau tahu kecewa kami. Engkau tahu pergumulan kami. Tolong kami, ya Tuhan. Seringkali dalam hidup kami bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan iman yang tidak dapat kami temukan jawabannya. Namun belajar dari Mazmur 89 ini, tolong kami untuk membawanya dalam nyanyian dan doa kami. Tolong kami untuk mengingat-ingat kasih setia dan kesetiaan-Mu yang sudah terbukti dalam sepanjang umur hidup kami. Dan setiap kali kami tidak dapat menemukan jawaban dari pergumulan iman kami, tolong kami untuk menemukan jawabannya pada salib Kristus, karena di sana jawaban kasih Tuhan telah terbukti bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward